Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan, dan pada video kali ini kita update lagi seputar corona. Dan untuk update kali ini aku akan ngejelasin seputar prediksi dimana diperkirakan gelombang ketiga COVID-19 itu akan muncul di akhir ataupun di awal tahun 2022 guys. Dan apalagi diperkirakan juga varian Delta itu akan berevolusi kembali gitu guys. Karena memang Satgas, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Ganip Warsito, itu pernah menyatakan bahwa masyarakat itu harus mewanti-wanti akan adanya gelombang ketiga COVID-19 di akhir tahun ataupun di awal tahun 2022 gitu. Terlebih saat libur Natal dan juga Tahun Baru guys. Ya biasanya memang pada saat-saat liburan gitu ya, biasanya kasus COVID-19 itu akan meningkat pada saat-saat tersebut gitu. Karena memang kalau kita lihat ya, memang kasus-kasus COVID-19 ini akan melonjak naik itu pada saat hari-hari besar seperti misalnya hari raya ataupun libur-libur besar gitu ya, libur nasional gitu ya, seperti Tahun Baru nanti ataupun libur Natal nanti gitu guys. Itu memang akan diperkirakan lagi kasus COVID-19 itu akan melonjak kembali, dimana akan terjadinya gelombang ketiga di akhir tahun ataupun di awal tahun 2022 gitu. Karena memang siklusnya yang udah-udah ya seperti itu gitu guys. Dimana pada saat-saat libur nasional itu pasti akan terjadinya mobilitas masyarakat dan warga itu kembali naik gitu. Senada dengan Ganip, pakar epidemiologi Universitas Griffin Australia, Bapak Diki Budiman itu meyakini besar kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 itu terjadi di akhir tahun, yaitu Desember ataupun di awal tahun guys, 2022 gitu. Karena memang varian krisis Delta itu sebenarnya belum selesai ya hingga saat ini gitu guys. Karena memang evolusi varian Delta untuk masa sekarang itu juga cukup tinggi ya. Tapi walaupun demikian, diperkirakan jumlah kasus harian COVID-19 yang terinfeksi COVID-19 itu tidak akan setinggi gelombang-gelombang yang sudah terjadi sebelumnya gitu guys. Hal ini disebabkan karena banyak warga dan juga masyarakat kita itu yang sudah memiliki kekebalan dari vaksinasi maupun infeksi secara alami gitu guys. Jadi memang banyak masyarakat kita itu yang sudah mendapatkan vaksin, jadi memang sudah banyak juga yang sudah mulai kebal terhadap virus ini gitu ya, virus COVID-19 gitu guys. Walaupun ada beberapa, bukan beberapa sih, walaupun banyak yang diantara kita itu banyak yang belum divaksin juga, tapi setidaknya dia itu udah pernah terpapar dengan COVID-19 gitu, ataupun udah pernah positif terhadap COVID-19 gitu guys. Dan sebagian besar dari mereka juga sembuh dari infeksi tersebut gitu ya. Dan biasanya juga orang-orang yang seperti itu biasanya secara alami akan membentuk antibodi tersendiri terhadap tubuh dia gitu, walaupun dia itu tidak mendapatkan vaksinasi gitu guys. Dan menurut data ya, saat ini di Indonesia khususnya itu sudah mencapai 29% dari populasi kita yang sudah terinfeksi COVID-19 guys. Dan diperkirakan angka ini itu akan naik terus hingga mencapai 30% di akhir Desember ini guys. Dan aku yakin banyak di antara kalian setelah mendengar ini, di mana angka 29 hingga 30% itu masih kecil gitu ya. Ya karena memang itu dalam bentuk persen guys. Tapi apabila diakumulasikan itu dalam bentuk jumlah yang terinfeksi COVID-19 itu mencapai 78 juta jiwa gitu guys. Yaitu warga Indonesia yang sudah pernah positif dari COVID-19 gitu. Dan karena hal itu, Pak Diki Budiman juga meminta masyarakat dan pemerintah itu mewaspadai potensi meningkatnya angka kematian di wilayah khususnya dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Apalagi cakupan vaksin untuk sekarang itu didominasikan di area Jawa dan juga Bali gitu guys. Di luar itu, di luar Jawa dan juga Bali biasanya angka cakupan vaksinnya itu masih sangat-sangat minim gitu ya. Ya terutama di Aceh juga gitu. Maka dari itu guys, bagi kalian yang memang bisa untuk divaksin, aku himbau untuk kalian untuk segera vaksin supaya tubuh kalian itu mendapatkan kekebalan terhadap COVID-19 dan juga sekalian untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita yang seharusnya tidak bisa untuk divaksin gitu guys. Dan oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian khususnya seputar COVID-19. Dan apabila kalian ingin update terus seputar COVID-19, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya, khususnya info update seputar COVID-19 gitu guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.